Assalamualaikum dulur, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang tips dan trik membuat esai untuk mengajukan atau melamar beasiswa apabila beasiswa ini diberikan oleh kementerian atau lembaga-lembaga di bawah pemerintah Indonesia. Maksudnya misalnya beasiswa yang dikeluarkan Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, atau lembaga misalnya LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, atau BIN mungkin, Badan Intelijen Negara, dan seterusnya. Dan membuat esai, biasanya esai pendek ya 300 sampai 700 kata, itu biasanya menjadi salah satu syarat untuk mengajukan beasiswa, termasuk beasiswa dari pemerintah Indonesia ya, kementerian atau lembaga. Ada beberapa tips dan trik saat menulis esai untuk beasiswa tersebut. Itu ada 3 poin utama yang harus diperhatikan menurut saya. Yang pertama, esai itu harus menggambarkan problematika kekinian. Pertama. Yang kedua, esai itu menggambarkan apa peran Anda ya, peran penulis esai itu atau peran pelamar beasiswa itu dalam problematika yang tadi disebutkan. Yang ketiga, esai tersebut harus memiliki nilai-nilai nasionalisme, nilai patriotisme, dan atau kebermanfaatan untuk masyarakat. Karena kebermanfaatan untuk masyarakat luas itu juga bagian dari cinta tanah air kan, berarti kita tidak individual, kita tidak egois gitu. Nah, saya akan memberikan salah satu contoh beberapa paragraf saja, mungkin 3 sampai 300 kata. Esai yang melingkupi 3 poin penting itu. Yang tak kalah penting adalah 3 poin ini harus punya korelasi dengan jurusan yang Anda pilih gitu ya. Kalau Anda milih jurusan media dan komunikasi seperti contoh yang akan saya sampaikan nanti. Misalnya Anda harus merekam gitu ya, atau menyampaikan problem media dan komunikasi di era kekinian. Kalau Anda ingin jurusan pertanian, begitu pula Anda harus menyampaikan problematika pertanian di era kekinian, khususnya di Indonesia ya. Yang harus diperhatikan ya, Anda harus sudah punya jurusan saat ingin mengajukan beasiswa. Ojo sampai ditakoni, kepengen jurusan apa? Sembarang lah, melu apa jare, gak oleh Pak. Itu berarti Anda tidak serius Pak. Kon nggak serius Pak. Kata sekolah gak ngerti jurusannya opo kan ya. Untuk di lingkup beasiswa itu tidak dapat ditoleransi karena ini uang negara. Kok gaya hal yang tidak jelas seperti itu. Beda kalau uang pribadi yo. Misalnya aku pengen, terus aku tak S2 nang Brunei bahasa Inggris misalnya. Nggak duitku dewe ya terserah. Tapi engko lek misalnya apa gak lulus kuliah bahasa Inggris, saya tak milih psikologi aja nang tengah embong misalnya. Itu hal yang terserah karena itu uang saya, tapi karena ini uang negara Anda harus mempertanggungjawabkannya. Baik, saya akan memberikan contoh esai di bidang komunikasi. Saya membayangkan saya sedang melamar jurusan komunikasi, itu S2, sebut saja S2. Media sosial berbasis internet telah menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi memudahkan masyarakat, di sisi lain memiliki banyak efek negatif. Aspek negatif yang dimaksud diantaranya berhubungan dengan isu ujaran kebencian serta berita hoax. Belakangan, hal-hal semacam itu menjadi problem sentral di negara ini karena bisa menciptakan polarisasi. Ini contoh pembuka esai tersebut. Saya menyampaikan problematika kekinian di bidang yang ingin saya tuju, bidang komunikasi. Kita masuk paragraf kedua. Semua pihak mesti mengambil peran demi menjadi solusi persoalan itu. Tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab menanganinya, segenap eksponen masyarakat juga mesti aktif meredam ujaran kebencian dan hoax. Ini paragraf kedua. Ini hanya penegas dari paragraf sebelumnya, penegas dari problematika yang ada sebelumnya. Tapi ini masuk dalam bagian problematika kekinian tadi. Nah, saya akan masuk ke paragraf ketiga. Para pendidik dan peminat di kajian media komunikasi, misalnya
Mesti pula mensosialisasikan urgensi literasi media internet. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah membagikan artikel-artikel yang kredibel mengenai masalah tersebut. Selama ini, saya kerap membagikan berita ringan dan unggahan mengenai pentingnya bermedia sosial yang baik melalui akun pribadi. Harapannya, makin banyak manfaat yang bisa digaungkan melalui unggahan bernas dan bergizi semacam itu. Ini paragraf ketiga. Ini sudah masuk di poin tentang peran dari penulis. Ya, peran penulis. Sedikit apapun peran itu, hanya membagikan konten tentang literasi media, misalnya artikel tentang bagaimana mengecek berita hoak atau tidak, begitu misalnya itu kita bagikan, itu kan hanya peran kecil, tetapi tunjukkan di esai itu. Jadi tunjukkan bahwa Anda sudah mulai ikut berkiprah di bidang itu, sekecil apapun. Misalnya ya dalam kalau kita menulis tentang pertanian begitu, tentang pertanian pentingnya pupuk organik begitu, kita berdiskusi dengan teman kita, sebut saja dalam banyak kesempatan diskusi. Kan diskusi itu tidak perlu seminar internasional, tidak perlu konferensi nasional, tidak perlu Anda jadi dosen baru berdiskusi, tidak perlu Anda jadi penyuluh lalu Anda berdiskusi. Di esai itu tunjukkan sekecil apapun peran Anda yang sudah dilakukan itu ditunjukkan, supaya itu meyakinkan pemberi beasiswa atau reviewer atau peninjau dari esai ini bahwa oh arek iki serius, soalnya wis dimulai itu. Gairah dia dalam bidang itu sudah dimulai sejak saat ini, sehingga dia mengambil studi lanjut itu hanya untuk menguatkan dari apa yang sudah dia lakukan. Oh penting arek iki, bermanfaat arek iki lah, misalnya tak sekolah no meneh, engko manfaatnya akan lebih besar gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nanti dia tidak hanya menjadi pembagi, tapi pemproduksi berita-berita atau artikel-artikel bermanfaat. Nanti perannya tidak hanya di ranah diskusi, tapi dia akan menjadi peneliti pupuk organik yang multiguna bagi masyarakat misalnya. Baik, kita masuk ke paragraf keempat. Pada bagian lain, saya berminat untuk memilih bidang kajian media dan komunikasi saat melakukan studi lanjut. Dengan demikian, saya bisa mengetahui lebih banyak di ranah teoretik maupun metodologis dinamika media sosial internet kekinian. Itu tadi paragraf keempat, sudah bicara tentang saya akan, kalau saya dikasih studi lanjut, saya akan belajar tentang itu secara detail. Kalau sudah bicara teoretik metodologis itu berarti sudah sangat detail. Nah, masuk paragraf kelima. Saya memiliki gairah pada sejumlah gerakan sosial, khususnya di lingkup literasi media. Terlebih, saya memiliki cita-cita menjadi seorang dosen sehingga dapat dipastikan memiliki peluang besar untuk menebarkan manfaat dari ilmu yang saya dapatkan, baik untuk para mahasiswa maupun masyarakat pada umumnya. Nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan atau kebermanfaatan bagi masyarakat ditampilkan pula di esai tersebut. Contohnya seperti yang saya sampaikan di paragraf 5 tadi. Logikanya adalah saya ini selama ini aktif dalam gerakan sosial, atau paling tidak ya misalnya koniku gak aktif organisasi ngono. Kan tulisannya emang saya punya minat pada gerakan-gerakan sosial. Artinya kan ya Anda berminat dan gerakan sosial. Kan tidak semua orang harus masuk organisasi tertentu untuk bisa melakukan gerakan sosial gitu ya. Anda bisa melalui menyebarkan berita-berita baik, itu juga gerakan sosial karena Anda berangkat dari niat baik yang orientasinya sosial misalnya. Anda tidak dapat uang, Anda tidak berorientasi komersil untuk hal-hal seperti itu. Apa artinya Anda berminat dengan gerakan sosial, menyentuh banyak masyarakat misalnya. Apalagi Anda bercita-cita sebagai dosen, maka Anda akan bertemu dengan lebih banyak orang sehingga Anda akan punya peluang untuk menyebarkan ilmu Anda. Nah, ini sudah masuk ke nilai-nilai tentang kebermanfaatan tadi.
poin yang sangat penting juga dalam sebuah esai. Masuk paragraf ke-6 ya. Problem negatif yang ditimbulkan media sosial internet mesti menjadi atensi bersama, sebab imbas yang mungkin terjadi dari merebaknya ujaran kebencian dan hoaks adalah perpecahan bangsa. Padahal seluruh warga negara ini meskipun berbeda suku, agama, ras, dan golongan sejatinya bersaudara. Pada paragraf 6 ini menguatkan poin-poin nasionalisme di paragraf-paragraf sebelumnya. Itu dikuatkan. Jadi saling menguatkan. Memang esai yang saya tulis tadi contoh itu tidak sampai 300, mungkin 300 sampai 500 700 kata tidak. Namun itu bisa dikembangkan. Ini hanya sebagai tonggak saja bahwa tiga poin penting itu ya. Yang pertama, problematika kekinian di bidang studi atau di bidang yang Anda tuju. Kedua, peran Anda baik saat ini maupun yang akan datang di bidang tersebut untuk memecahkan problem yang Anda sebutkan juga tadi sebelumnya. Dan yang ketiga, tentang nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme atau kebermanfaatan harus ditampilkan dalam esai tersebut. Bisa Anda buat secara berurutan ya. Paragraf pertama, paragraf kedua problem, paragraf ketiga, paragraf keempat itu peran, paragraf kelima, paragraf keenam itu nilai-nilai nasionalisme, bisa seperti itu. Bisa juga di blend. Mungkin Anda bisa memblend dalam satu paragraf itu ada 3 poin. Sangat mungkin. Atau nanti paragraf 1 adalah poin tentang problem, kedua adalah tentang peran, ketiga adalah tentang kebermanfaatan, nanti diulang lagi, keempat adalah problem lagi. Itu juga bisa. Yang penting esai tersebut enak dibaca begitu, enak dibaca. Karena pemerintah Indonesia pasti ingin mencari orang pertama yang serius. Jadi Anda mengetahui problem di bidang Anda. Terus Anda mengetahui peran Anda nantinya begitu ya. Itu berarti menunjukkan keseriusan. Ketiga adalah mereka atau pemerintah Indonesia atau pemberi beasiswa, entah itu kementerian atau lembaga, juga ingin memastikan bahwa Anda adalah orang yang bisa memberikan manfaat besar bagi bangsa ini. Maka itu kita tadi menyinggung tentang kebermanfaatan di masyarakat. Anda harus menyampaikan itu. Tidak semua orang yang ingin menyebarkan manfaat itu harus jadi dosen tentunya. Tadi memang tulisan saya contohnya dosen, bisa juga jadi praktisi. Misalnya saya bicara tentang pertanian ya, problematika pertanian begini, esainya begini. Contohnya saya buka dengan kalimat problematika pertanian di era kekinian begitu kompleks. Salah satu masalah adalah tentang ketersediaan pupuk kimia. Pupuk kimia itu problemnya tidak hanya soal harga yang kurang terjangkau, tetapi soal kelangkaan. Dalam banyak kasus petani punya uang, tetapi pupuk kimianya tidak tersedia atau langka. Itu problemnya kan ya. Problemnya di situ, di paragraf awal itu tadi. Lantas Anda menyampaikan hal-hal semacam ini sudah kerap saya diskusikan dengan sejumlah kalangan, baik kawan-kawan atau kerabat yang selama ini berkiprah di bidang akademisi maupun kawan-kawan lain yang memiliki latar belakang praktisi pertanian dan perkebunan misalnya. Kadang kan soal pupuk ini juga selain tentang pertanian juga soal perkebunan. Dalam kesempatan itu saya menyampaikan pentingnya pengolahan pupuk organik berkualitas yang bisa mensubstitusikan pupuk kimia. Oleh sebab itu penting adanya riset berkelanjutan tentang pupuk organik tersebut. Penting pula dilakukan pelatihan secara simultan bagi petani untuk membuat pupuk organik bermutu secara mandiri. Nah, ini visi-visi Anda sudah Anda sampaikan. Peran-peran Anda selama ini, terus cita-cita Anda itu ada pupuk organik yang substitusional. Lantas
Saya ingin, nah di sini Anda memunculkan kembali cita-cita itu. Saya ingin mempelajari secara mendalam tentang pertanian dan pupuk organik. Karena saya pikir masyarakat Indonesia punya peluang besar untuk menjadi yang terdepan di bidang pertanian dan perkebunan. Mengingat bumi Indonesia ini adalah tanah yang subur. Apalagi bangsa Indonesia juga terkenal sebagai bangsa yang agraris. Artinya apa? Artinya sudah mulai Anda menampilkan nasionalisme, menampilkan semangat-semangat swasembada di sana. Anda juga menampilkan bahwa saya ingin. Lalu Anda bisa menyampaikan lagi, ketika saya sudah mendapat ilmu-ilmu tentang pengolahan pupuk, saya akan langsung turun ke lapangan. Tidak hanya sebagai penyuluh, tidak segan pula saya akan bertani di bumi Indonesia yang subur ini misalnya. Nah, dalam paparan saya tadi tentang pertanian yang bisa ditulis menjadi esai, itu sudah ada 3 poin penting yang saya sebutkan di awal. Ada problematika, ada peran, ada pula nilai-nilai nasionalisme. Apalagi di situ juga disampaikan bahwa negara kita negara agraris dan sebagainya. Ini justru menampilkan identitas nasional di dalamnya. Jurusan apapun Anda, entah media komunikasi, entah pertanian, entah robotik, entah kimia, fisika atau apapun, bisa diolah sedemikian rupa esai itu dengan tetap menampilkan 3 poin penting yang saya sampaikan tadi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.